Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Eh, selamat pagi, salam sehat selalu. Oke, ini bab kita yaitu bab yang kedua. Kemarin bab limit sudah selesai. Nah, sekarang yaitu bab turunan. Nah, bab turunan fungsi aljabar. Oke, kita lanjut ya, cekidot. Nah, bab turunan fungsi aljabar ini saya mau terangkan ya nak ya. Oke, definisi turunan. Apa sih Usaya gunanya untuk turunan? Nah, turunan fungsi ini kegunaannya itu apabila turunan dan integral itu biasanya digunakan saat kita penggunaan lift. Jadi nanti kalau kalian ambil teknik misalnya ya, siapapun yang mau kuliah ataupun apa nanti pasti akan ketemu dengan turunan fungsi. Nah, kemarin si angkatan yang sudah lulus itu Luk itu juga tanya tentang saya, yaitu tentang integral dan turunan. Ternyata dia ambil teknik di Balikpapan, ternyata pelajaran itu masih ada seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk kalian juga. Oke, lanjut. Nah, turunan fungsi itu biasanya didefinisikan sebagai ini. Limit H mendekati 0, F fungsi f x plus h dikurangi fx per h. Saya kok rumit ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari rumusnya, definisinya itu memang rumit. Tetapi kalau misalnya kalian sudah paham pasti mudah dan gampang. Oke. Nah, notasinya itu ada bermacam-macam. Kalau misalnya dy per dx itu biasanya yang dinamakan turunan gradien garis minggu. Tetapi kalau ds per dt kalau dalam turunan itu kecepatan sesaat. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dm per dt itu laju massa peraturan ya. dh per dt laju perubahan panas persatuan waktu. dh per dt perubahan entalpi. dp per df itu perubahan misalnya volume dan sebagainya. Nah, ini banyak ya nak ya. Jadi turunan fungsi notasinya itu banyak. Jadi nggak usah bingung. Ada dy per dx, ds per dt dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, rumus fungsi turunan. Rumus fungsi turunan itu banyak ya. Ini ada 7 yang saya sebutkan, tapi sebenarnya ada lagi sih. Tapi yang pada umumnya adalah 7 ini ya. Nah, ini kalau kita diketahui Y sama dengan C, maka turunannya 0. Kenapa kok 0? Misalnya gini nak, turunan 3. Berarti kalau turunan 3 berarti hasilnya 0. Kalau turunan 5 berarti 0. Tidak ada variabel X-nya, berarti itu 0. Ya. Berarti kalau misalnya saya tanya, turunan 7, 0. Turunan 8, 0. Pokoknya kalau itu bilangan konstanta, berarti hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Dari sini paham ya? Paham. Oke, lanjut. Ini. Nah, di sini kalau misalnya Y sama dengan X per X pangkat N. Nah, X pangkat N maka fungsi turunannya adalah N. N-nya ini saya turunkan. NX, N dikurangi 1. Namanya turunan itu dikurangi 1. Tetapi kalau integral dinaikkan 1. Ya. Kebalikan. Jadi kebalikan turunan itu adalah integral. Kalau turunan diturunkan 1. Kalau integral dinaikkan 1. Oke. Nah, di sini Y sama dengan AX pangkat N. Kalau ada bilangan konstantanya, saya nggak apa-apa. A-nya tetap A, N-nya turunkan, N-nya ini turunkan, AN sama dengan XN kurangi 1. Kalau penjumlahannya tetap jumlahkan aja seperti itu. Kalau dikurangkan turunan kurangan. Kalau dibagi ya dibagi. Kalau dikali-kali, kalau dibagi-bagi. Ya, nanti saya terangkan satu persatu. Oke. Lanjut. Rumus yang pertama. Nah, tadi
Y sama dengan C atau C-nya adalah konstanta, maka hasilnya 0. Nah, tadi misalnya contoh yang pertama. Turunan dari fx-nya adalah 4. Ya, hasilnya 0. Jawabannya adalah 0. Karena apa? Fx-nya, maaf ya, ini bukan dalam kurung 4, ini adalah x harusnya. Hasilnya adalah 4. Hasilnya fungsi fx sama dengan 4 itu hasilnya 0. Kenapa? Karena turunan dimanapun kalau itu bilangan konstanta berarti itu adalah 0. Ya, rumus yang pertama. Rumus yang kedua. Rumus kedua dan ketiga saya dulu. Nah, ini tadi di anak saya. Nah, rumus yang kedua, rumus yang 2 dan 3 itu adalah saya gabungkan karena sama. Ya. Nah, di sini rumusnya Y sama dengan AX pangkat N. DY, ya. Mana ini? Ya Allah, kursor saya ini mana ini? Nah, DY sama dengan DX. Ya, tadi kan ya, kalau DY per DX itu hasilnya adalah gradien kan. Nah, di sini berarti A-nya tetap, N-nya turunkan, N dikurangi 1. Seperti itu. Paham ya? Lanjut. Contoh. Contoh saya, kalau contoh langsung paham nih. Oke. Turunan fungsi fx 3x pangkat 5 adalah f turunan. Kalau ingat ya, lambang dari turunan itu tanda petik 1 atau negatif 1, biasanya seperti itu ya. Di sini ini tandanya, ini adalah artinya turunan, dan itu pasti di sini ada kata-kata turunan dari fungsi bla 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 seperti itu. Nah, jawabannya adalah tetap caranya 3x pangkat 5, caranya 3, ini tetap 3, 5 nya kita turunkan, 3 kali 5, 5 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena rumusnya namanya turunan dikurangi 1 ya. Kalau integral ditambah 1. Nah, seperti itu. Berarti 3 kali 5 berapa? 15. 5 kurangi 1, 4. Berarti 15x pangkat 4. Inilah jawabannya ya. Nah, saya kalau misalnya itu banyak ya, contohnya seperti ini ya. Saya contohkan ini nih. Turunan fungsi dari 2x pangkat 3 plus 7x. Mau dipangkatkan 5, dipangkat berapa, nah, kalian nggak usah bingung. Ini sama aja. Nah, ini 2 kali 3. 2 kali 3, 6. 3 kurangi 1, 2. Berarti 6x pangkat 2. Nah, ini 7x. Kalau misalnya kalian menemukan itu variabelnya cuma x doang, 7x, berarti turunannya adalah 7. Kalau misalnya turunannya 8x, 8. Kalau turunannya 5x, 5. Kalau turunannya 4x, 4. Kalau turunannya 3x, 3. Kalau turunannya 2, 0. Kan nggak ada x-nya. Ya. Kalau turunannya 2, 0. Kalau turunannya 2x, 2. Oke, paham ya dari sini? Nah, di sini juga udah paham ini. Sebenarnya dengan kita melihat dari pejamkan mata bisa loh. 2 kali 3, 6. 3 kurangi 1, 2. Berarti 6x pangkat 2. 7x berarti 7. Paham kan? Cepat ya caranya. Lanjut. Nah, karena sudah paham, maka tugasnya silahkan buka buku kalian halaman 298, nomor 1, 2, 11A, 11E, 12A, 12C. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 11A, 11E, 12A, 12C. Ya, paham ya? Berarti ada 6 tugas. Oke, gampang kok, Nak, gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa. Tetap bermimpi setinggi-tingginya agar mimpi itu menjadi kenyataan. Semoga dengan usaha dan berdoa insya Allah Allah mengabulkan. Amin amin ya rabbal alamin.